laporan kasus perselingkuhan atau perzinahan yang dilaporkan oleh saudari inisial WM. Perkara tersebut akan melakukan gelar perkara, akan melakukan gelar perkara yang mana dari penyidik akan menjadwalkan tanggal gelar perkara untuk perkara IR, ya. Dan kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atau ada permohonan dari terlapor untuk mengajukan permohonan RJ. Namun dalam hal ini, dalam pengajuan RJ tersebut belum dilampirkan surat damai dan surat pencabutan laporan dari pelapor. Kemarin itu kan kamu mukulin anak, kamu mukulin ini, kamu mukulin maling. Rambutnya di sini diseret dari tangga kok. Kenapa? Mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Ingat ya, itu ada cucu saya yang mau remaja. Dengan hadirnya laki-laki lain di rumah sudah tidak nyaman. Ada? Bapaknya pun sudah tidak tas. Apalagi kejadian yang kayak begini-begini. Dengar juga dari katanya dari mamanya Ihsan kata. Aku nggak tahu ya benar apa enggak itu ya. Aku cuma baca-baca di ini dalam keadaan pregnant ya. Bukan cuma itu, video yang menampilkan anak Inara makan bersama kakak perempuan Virgon juga ikut mencuri perhatian. Banyak netizen terkejut karena tak menyangka Starla terlihat ceria. Pasalnya, selama ini saat bersama sang ibu, ia kerap tampak lebih pendiam. Jadi kita nanti makan apa nih? Udah. Kamu bisa nggak? Aku jago. Jago. Kalau anti yang nggak bisa itu, kamu ajarin aku main biola ya. Karena aku kalau alat musik aku kurang. Kalau Dedinya jago. Tapi kalau hal yang lain antinya pinter. Makan guys. Ulala. Oke, jadi gue non-muslim, tapi gue bikin video ini bukan berarti gue Islamfobik, bukan berarti gue tidak mengindahkan aturan dan ajaran agama Islam. Cuma karena berhubung kemarin tuh lagi ramai banget kasus Inara Rusli, I feel like I really need to talk about this. Dan buat para muslimah, I'm telling you, jangan pernah mau dinikahin secara sirih. Y'all can be mad to me later, tapi kalian perlu tahu bahwa nikah sirih itu banyak sekali downside-nya untuk para muslimah. Yang pertama nih ya, memang nikah sirih itu sah di mata agama dan di mata Tuhan, tapi tidak sah di mata hukum negara. Jadi wanita-wanita yang diperistri secara siri itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Kalau kalian gak dinafkahin, amit-amit di KDRT, kalian itu gak akan bisa mendapatkan keadilan dari hukum negara. Ya gimana? Orang gak legal, gak ada pencatatan resmi. Jadi jangan kaget, jangan bingung kalau suami yang menikahi kalian secara siri itu tiba-tiba meninggalkan dan melupakan kewajibannya. Yang kedua, terus jangan kalian pikir kalau kalian punya anak dari suami kalian tuh udah tenang, aman, tentram. Enggak, say. Yang ada anak dari pernikahan siri itu tidak berhak untuk menuntut nafkah apalagi warisan. Kenapa? Karena anak hasil perkawinan siri itu bakal susah untuk ngurus dokumen kayak KTP, KK. Ya gimana? Buku nikah aja nggak ada gitu. Karena cuma tercatat sebagai anak ibu, bukan anak ibu dan ayah. Jadi kayak nggak ada bin atau bintinya gitu loh. Kasarannya status anakmu tuh nggak jelas. But correct me on this if I was wrong. Kalaupun nantinya kalian menikah secara legal, tapi waktu dalam pernikahan siri kalian punya anak itu statusnya tetap nggak jelas. Enak di lakinya, say, tiba-tiba kamu ditinggal, tiba-tiba kamu dimadu, bebas, kan nggak ada ikatan hukum. Satu lagi, kalau kasusnya kayak Inara Rusli kemarin, istri kedua, aka poligami gitu ya, tapi secara sirih dan tidak berizin istri sah pertama, suaminya bisa banget dituntut secara hukum. Gimana tuh? Udah nggak legal, lakinya bermasalah pula. Apapun janjinya, apapun iming-imingnya, mending kalau emang niat nikah ke KUA aja. Toh murah cuma 600.000. Gak dirayain gede-gedean, nggak apa-apa. Yang penting sah, ada hitam di atas putih, ada buku nikahnya. Resepsi mah bisa besok-besok kalau ada duit. Nikah itu gampang, yang susah itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab di mata Tuhan emang penting gitu. Tapi kita kan di dunia nih, kita hidup nih. Jadi somehow penting juga gitu untuk ngikutin hukum dan aturan yang ada di dunia. Again, be careful out there. Semoga video ini membantu. Correct me if I was wrong and I'll see you on the next one. Bye! Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Guys, perhatikan ini nih. Ini bagus videonya. Kalau menurut saya ya, ini relate banget dengan pandangan psikologis. Nah, nggak tahu nih yang ngomong ini siapa nih, Ustadz atau siapa, tapi keren. Aku suka nih penjelasan seperti ini. Jadi, udah deh, pokoknya dengerin deh.
bagus kalau menurut aku. Ya, kalian simak baik-baik sampai selesai. Oke? Salam, Lita Gading. Lagi-lagi agama yang disalahkan, lagi-lagi agama yang dijadikan kambing hitam, lagi-lagi Tuhan dan takdir yang dijadikan sebagai tameng atas kelalaiannya. Saya nggak tahu si Inara Rusli itu belajar agama di mana, gurunya siapa, entah Gus atau bukan. Tapi si Inara Rusli udah nikah siri dengan suaminya Wardani Tamawa dan ayat poligami yang dijadikan sebagai tameng atas pembenaran perselingkuhannya. Pantasan saja udah berani selayaknya hubungan suami istri. Video ini sekalian saya tujukan kepada Inara Rusli dan dua gurunya termasuk teman Gus-Gusnya yang mungkin merestui agar Inara Rusli menikah siri dengan suami orang tanpa sepengetahuan istri sah dengan dalil poligami. Dan inti dari kritik saya bukan pada pribadi, tapi pada mereka dan mungkin sebagian orang yang memakai agama sebagai tameng, terutama dalam isu perselingkuhan yang kemudian dipoles dengan dalil dengan kata poligami. Yang harus dipahami adalah poligami dalam Islam itu bukan perintah, tapi dispensasi dengan syariat sangat ketat. Dalilnya jelas Quran surah An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah 1. Para ulama tafsir klasik seperti Imam Tabari, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir itu sepakat bahwa kalimat satu saja adalah bentuk pencegahan, bukan sekedar pilihan. Artinya standar default Islam itu monogami. Poligami itu hanya jalan darurat ketika syarat-syaratnya terpenuhi, dan itu pun jarang sekali. Dan kita mesti lihat, kata adil yang dimaksud itu bukan merujuk pada adil versi manusia, tapi adil versi Allah. Jadi bukan adil kasih uang, bukan adil kasih giliran, bukan adil perhatian, tapi adil yang dimaksud itu merujuk pada secara mental, emosional, spiritual, dan sosial gitu. Allah berkata apa? Kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu meskipun kamu sangat ingin. An-Nisa 129. Artinya ayat itu adalah tamparan bagi laki-laki yang mau berpoligami. Bahkan kalau kamu ingin adil sekalipun, kemungkinan besar kamu nggak sanggup. Jadi bagaimana mungkin bisa seseorang yang berbohong, selingkuh, dan menipu istri pertama tiba-tiba mengklaim mampu adil? Itu kontradiksi fatal. Para ulama kontemporer menyebut bahwa poligami yang merusak hak istri pertama adalah haram hukumnya. Karena ada unsur kebohongan, ada unsur pengkhianatan, dan merusak maqasid syariah, yaitu menjaga hubungan keluarga. Jadi mau klaim pembenaran nikah siri dengan dalil poligami itu gugur ketika caranya penuh dusta. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan poligami itu boleh, tapi makruh jika berpotensi melukai. Bahkan Umar sekalipun itu pernah membatalkan poligami seseorang lelaki yang tidak mampu berlaku adil. Artinya dari dulu Islam sangat ketat. Jadi untuk siapapun yang memakai dalil poligami untuk menutupi perselingkuhan, termasuk artis, influencer, atau bahkan guru-guru agama yang merestui hubungan di belakang istri sah, ketahuilah bahwa kalian sedang merusak rumah tangga dan merusak ajaran Islam itu sendiri. Poligami itu bukan hak pribadi. Poligami adalah amanat berat yang syaratnya hampir mustahil dipenuhi gitu. Dan yang namanya perselingkuhan, bohong, menikah siri di belakang istri sah, itu bukan syariat, itu pelanggaran moral yang dibungkus agama. Nah, gimana menurut kalian guys? Kalian setuju dengan pernyataan itu? Kalau saya sangat setuju. Karena apa? Setiap poligami jangan mengatasnamakan agama. Karena dalam psikologi pun tidak ada alat ukur yang namanya keadilan guys. Oke? Keadilan perasaan itu tidak ada alat ukurnya. Oke? Jadi harusnya adil menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Oke, jangan lagi berdalih poligami untuk atas nama Tuhan. Padahal nafsu birahi. Salam, Lita Gading. Oke, jadi gue non-muslim, tapi gue bikin video ini bukan berarti gue Islamfobik, bukan berarti gue tidak mengindahkan aturan dan ajaran agama Islam. Cuma karena berhubung kemarin tuh lagi rame banget kasus Inara Rusli, I feel like I really need to talk about this. Dan buat para muslimah, I'm telling you, jangan pernah mau dinikahi secara siri. Y'all can be mad to me later, tapi kalian perlu tahu bahwa nikah siri itu banyak sekali downside-nya untuk para muslimah. Yang pertama nih ya, memang nikah siri itu sah di mata agama dan di mata Tuhan, tapi tidak sah di mata hukum negara. Jadi wanita-wanita yang diperistri secara siri itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Kalau kalian gak dinafkain, amit-amit di KDRT, kalian itu gak akan bisa mendapatkan keadilan dari hukum negara. Ya gimana? Orang gak legal, gak ada pencatatan resmi. Jadi jangan kaget, jangan bingung kalau suami yang menikahi kalian secara siri itu tiba-tiba meninggalkan dan melupakan kewajibannya. Yang kedua, terus jangan kalian pikir kalau kalian punya anak dari suami kalian tuh udah tenang, aman, tentram. Enggak, say. Yang ada anak dari pernikahan siri itu tidak berhak untuk menuntut nafkah apalagi warisan. Kenapa? Karena anak hasil perkawinan siri itu bakal susah untuk ngurus dokumen kayak KTP, KK. Ya gimana? Buku nikah aja nggak ada gitu. Karena cuma tercatat sebagai anak ibu, bukan anak ibu dan ayah. Jadi kayak nggak ada bin atau bintinya gitu loh. Kasarannya status anakmu tuh nggak jelas. But correct me on this if I was wrong. Kalaupun nantinya kalian menikah secara legal, tapi waktu dalam pernikahan siri kalian punya anak itu statusnya tetap nggak jelas. Enak
lakinya say, tiba-tiba kamu ditinggal, tiba-tiba kamu dimadu, bebas, kan gak ada ikatan hukum. Satu lagi, kalau kasusnya kayak Inara Rusli kemarin, istri kedua aka poligami gitu ya, tapi secara sirih dan tidak berizin istri sah pertama, suaminya bisa banget dituntut secara hukum. Gimana tuh, udah gak legal, lakinya bermasalah pula. Apapun janjinya, apapun iming-imingnya, mending kalau emang niat nikah ke KUA aja, toh murah cuma 600.000. Gak dirayain gede-gedean, gak apa-apa, yang penting sah, ada hitam di atas putih, ada buku nikahnya. Resepsi mah bisa besok-besok kalau ada duit. Nikah itu gampang, yang susah itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab di mata Tuhan emang penting gitu, tapi kita kan di dunia nih, kita hidup nih, jadi somehow penting juga gitu untuk ngikutin hukum dan aturan yang ada di dunia. Again, be careful out there. Semoga video ini membantu. Correct me if I was wrong, and I'll see you on the next one. Bye. Inara itu kan kalau mukulin anak, kayak mukulin ini, kayak mukulin maling. Rambutnya di sini diseret dari tangga kok. Kenapa? Mau mungkir? Buka CCTV yang dulu. Ingat ya, itu ada cucu saya yang mau remaja. Dengan hadirnya laki-laki lain di rumah, sudah tidak nyaman. Makanya bapaknya pun sudah tidak pas. Apalagi kejadian yang kayak begini-begini. Dengar-dengar juga dari katanya dari Mama Nisan kata. Aku nggak tahu ya benar apa enggak itu ya. Aku cuma baca-baca di ini dalam keadaan apa pregnant ya. Bukan cuma itu, video yang menampilkan anak Inara makan bersama kakak perempuan Virgon juga ikut mencuri perhatian. Banyak netizen terkejut karena tak menyangka Starla terlihat ceria. Pasalnya, selama ini saat bersama sang ibu, ia kerap tampak lebih pendiam. Jadi kita nanti pakai kuda. Kamu bisa nggak? Aku jago. Jago. Kalau anti yang nggak bisa itu, kamu ajarin aku main biola ya. Karena aku kalau alat musik aku kurang, kalau Dedinya jago. Tapi kalau hal yang lain antinya pinter. Makan guys, ulala. Laporan kasus perselingkuhan atau perzinahan yang dilaporkan oleh saudari inisial WM. Perkara tersebut akan melakukan gelar perkara. Ulangi, akan melakukan gelar perkara yang mana dari penyidik akan menjadwalkan tanggal gelar perkara untuk perkara IR. Ya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan polisi menjelaskan duduk perkara yang dilaporkan selegram Inara Rusli terhadap Ihsanul Fahmi, yang kini laporannya udah dicabut. Inara melaporkan ke polisi setelah merasa tertipu lantaran Ihsanul mengaku lajang saat pernikahan terjadi. Kasubdit Penas Bihutmas Polda Metro Jaya Kombes Ronald Simanjuntak mengatakan pernikahan di antara keduanya berlangsung pada Juli 2025. Saat itu Inara mengatakan Ihsanul mengaku belum menikah dan berstatus lajang. Setelah beberapa waktu melapor, mengajak pelapor untuk menikah dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahan mereka dalam KTP tersebut. KTP tersebut status terlapor belum kawin dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataannya status single tertanggal 29 Juli 2025, kata Ronald kepada wartawan Senin 5 Januari 2026. Namun nyatanya Ihsanul sudah beristri. Inara pun tak terima dan melaporkan Ihsanul ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan. Setelah kasus berjalan, Inara kini memilih untuk mencabut laporan tersebut. Polisi akan segera memproses terkait penghentian perkara tersebut. Kemudian akan membuat administrasi penghentian penyelidikan, dan penghentian penyelidikan itu didasari oleh pencabutan laporan oleh korban. Jadi sudah ada surat pencabutan laporan polisi oleh korban atau pelapor inisial IR, kata Ronald. Setelah pemeriksaannya kemudian diajukan administrasi penghentian penyelidikan. Nanti di situ akan dilakukan gelar perkara untuk bagaimana penghentian penyidik itu selanjutnya, apakah disetujui atau tidak imbuhnya. Inara juga dilaporkan oleh Wadatina Mawa, istri Ihsanul Fahmi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan. Inara mengajukan restoratif justice atas laporan tersebut. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.